Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 15 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Daniel 4 ayat 4 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk hidup mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, terbanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Beltsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, jangan sombong, kuasa hanya titipan. Bila seseorang sudah berkuasa dan ingin tetap berkuasa, maka berbagai cara akan dilakukan untuk tetap bertahan. Dalam keadaan berkuasa yang demikian, seringkali tidak sadar lagi bahwa kekuasaan yang dipegangnya hanyalah pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Tindakannya tidak lagi sesuai yang diharapkan dan merasa dialah yang menentukan segala sesuatu. Ia akan menjadi sombong dan melakukan apa saja yang diinginkan. Memang Tuhan yang memperkenankan Nebukadnezar menjadi penguasa di kerajaan Babilonia. Dalam perkenanannya, Nebukadnezar telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Tetapi kekuasaan yang diberikan membuat Nebukadnezar menjadi lupa diri, sombong dan angkuh. Bahkan dia merasa bahwa dialah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Ia lupa diri bahwa ia hanyalah alat yang dipercayakan Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan diri sebagai yang mengendalikan segala usaha orang di dunia ini.
Allah menunjukkan bahwa Allah yang memberi kuasa kepada setiap orang, maka sebenarnya tidak boleh ada yang menyombongkan diri. Karena itu Allah bertindak melalui mimpi yang maknanya disampaikan oleh Daniel. Di sini diberitakan betapa lemahnya Nebukadnezar di mata Tuhan. Keangkuhan yang ditunjukkan membawanya kepada kehinaan. Bahkan Nebukadnezar seperti dikerjain oleh Allah agar semua orang tahu bahwa Allah yang berkuasa atas semua kerajaan yang ada di dunia ini. Bila kita sedang menerima kuasa di bidang apapun, janganlah kita sombong, melainkan hendaklah selalu sadar bahwa itu hanya titipan untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Demikian juga bila kita menghadapi penguasa yang lalim, maka tidak perlu takut, melainkan teruslah bekerja sesuai karunia yang Tuhan beri. Dalam segala keadaan kita harus terus memuliakan Allah setiap hari. Doa pagi ini, Tuhan, godaan selalu ada. Bimbinglah kami agar sadar hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.